Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. Oke. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kerja keras, tentang sebuah komitmen, dan tentang sebuah kesabaran yang selama ini selalu kamu lakukan, teman-teman. Perjuangan serta pengorbanan kamu. Dan pada akhirnya, apa yang selama ini sudah kamu lakukan, semuanya akan berbuah manis. Apa yang selama ini sudah kamu kerjakan, ya itu nggak bakal sia-sia. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah peningkatan di dalam kehidupan kamu yang cukup konstan. Oke? Sebuah peningkatan di dalam kehidupan kamu yang luar biasa, teman-teman. Kemudian, pada kartu berikutnya aku punya The Magician. The Magician ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah keajaiban. Hal-hal tak terduga, dan seakan-akan di sini kamu seperti memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya, teman-teman. Jadi jalan keberuntungan kamu, kebaikan kamu akan datang dari segala penjuru arah. Ya kan? Seperti itu. Nah, tentu dari kedua energi ini sudah cukup menunjukkan tentang sebuah tanda-tanda kehidupan kamu itu bakal lebih baik. Yang lagi terpuruk ya bakal stabil, dan bahkan yang sedang stabil tentu bakal semakin meningkat, berlimpah kehidupannya, teman-teman, berlimpah keberuntungan gitu. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Oke. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu bakal mapan. Ya. Menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu tuh bakal stabil, sejahtera, berlimpah. Kalau dikatakan mungkin bakal sukses banget, ya indikasinya seperti itu, teman-teman. Ya kan, tadi dalam karir kamu ada peningkatan, entah di dalam bisnis kamu, berkembang bisnisnya, teman-teman. Ya, kemudian dalam hal-hal yang lain, ya jelas ini akan mendatangkan adanya rezeki-rezeki yang sangat bagus banget. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Eight of Cups, 8 cangkir muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu keempat. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana, ya kan. Mohon maaf, memang berbicara masalah track record ataupun mungkin juga masih ada beberapa masalah-masalah yang ya masih dan sedang dihadapi oleh beberapa teman-teman Capricorn ya. Terlihat masih ada kekecewaan, terlihat tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu tuh masih banyak yang nggak stabil sebenarnya. Nah, jadi poinnya di sini adalah, teman-teman, ketika kamu dalam fase seperti ini, ingat ya kan, semuanya
memang butuh proses untuk hidup lebih baik, butuh perjuangan dan kerja keras yang lebih lah. Artinya ya semua juga harus diimbangi, dibarengi dengan yang namanya doa. Karena sebenarnya ya kan ketika ada sebuah komitmen yang kamu jaga dengan baik, kamu lakukan dengan cukup baik teman-teman, maka hasil yang akan kamu dapatkan juga nggak bakal mengecewakan gitu ya. Jadi tidak peduli terhadap keadaan apapun yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, yang paling penting adalah saat ini bagaimana cara kamu untuk bangkit dari keterpurukan. Karena semakin kehidupan kamu susah menderita teman-teman, bahkan semakin banyak ya kan bakal semakin banyak orang yang tertawa senang melihat kesusahan kamu. Tetapi ketika kamu sukses di sini, berhasil di sini, maka sebenarnya banyak orang yang akan hancur teman-teman dengan sendirinya ya tanpa kamu menyentuh mereka. Jadi kesuksesan kamu akan membuat mereka sakit. Seperti itu. Oke, next. Semangat ya untuk teman-teman Capricorn. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki ya untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Oke, semoga kondisi keuangan kamu dalam pekan ini juga bagus teman-teman, lancar ya. Aku punya Four of Pentacles, 4 koin muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah rezeki yang cukup besar akan kamu terima ya. Rezeki yang cukup gede akan kamu dapatkan dalam pekan ini teman-teman. Oke. Kemudian di sini aku punya The Hierophant. Ada pencerahan baru teman-teman. Ya kan ada sebuah pencerahan baru ataupun ada sebuah penaklukan ya kan yang berhasil kamu lakukan. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pencerahan baru ataupun penaklukan yang berhasil kamu lakukan teman-teman. Tentu dari hal ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana nantinya ya kan rezeki yang akan kamu peroleh ini bukanlah rezeki yang main-main. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Seakan-akan roda kehidupan kamu akan berputar, teman-teman. Dan mungkin indikasinya seperti ini ya, keajaiban ini bisa saja sebelum maghrib ini, ya teman-teman, sebelum matahari tenggelam, kamu akan memperoleh rezeki-rezeki ini. Ya kan? Ketika roda kehidupan kamu akan berputar 180 derajat, ya berarti kan ada indikasi bahwasanya kehidupan rezeki ataupun keuangan kamu akan lebih berlimpah. Nah, kemudian pada kartu yang keempat, aku punya Seven of Wands, ya 7 tongkat muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana, oke, dapat aku akuilah teman-teman, meskipun kamu dalam fase yang terlihat sedang terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah yang ada, tetapi kamu orang yang sangat optimisme gitu, kamu orang yang terus mau berjuang teman-teman, meskipun dalam fase yang cukup tertekan banget ya, ada beban kehidupan yang sangat begitu berat. Nah, mungkin inilah kondisi keadaan yang dimana kamu berada dalam fase ini gitu loh. Ya kan, sehingga dengan hadirnya kartu ini udah kehidupan kamu akan berputar ya, itu tadi. Rezeki besar akan kamu peroleh. Ya, dan bahkan mungkin sebelum matahari tenggelam ini bakal ada rezeki-rezeki yang cukup bagus, cukup lancar, ya berlimpah akan kamu dapatkan, teman-teman. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya. Teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke. Aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Kemudian aku punya The Emperor dan aku punya Five of Wands. Nah, oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Capricorn ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman sebenarnya cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu yang sebenarnya untuk masalah komitmen dan hubungan kamu dengan dia itu nggak ada masalah sih. Tetapi yang menjadi masalah adalah terkait dengan adanya adu domba. Yang menjadi masalah adalah terkait dengan adanya orang-orang yang sepertinya iri dengki terhadap kebahagiaan kamu. Ini yang selalu saja memicu adanya konflik-konflik baru, artinya seperti ini. Apalagi ketika pasangan kamu tuh percaya dengan omongan orang lain daripada kamu, teman-teman. Tentu dari situasi dan kondisi ini cukup menunjukkan tentang bagaimana kekecewaan kamu juga sebenarnya, iya kan? Nah, ya itu yang aku maksud teman-teman, bahwasanya kamu tuh nggak ada masalah sebenarnya, tetapi karena adanya orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang kesannya adalah ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga keluarga kamu, teman-teman. Jadi
Ya di sini memang sedikit ada berpengaruh lah ya. Jadi memang sebenarnya semuanya harus dihadapi dengan bijak, teman-teman. Ya kan? Harus dihadapi dengan bijak dan dewasa. Ya kan? Harus lebih memprioritaskan artinya pasangan lah ya. Kalau untuk masalah apa ya? Ya paling tidak bicara tahu terlebih dahulu ketika mungkin ada seseorang yang mengadu tentang hal-hal keburukan dari pasanganmu, teman-teman. Ya, ya bukan berarti kamu akan langsung percaya ataupun tidak percaya, karena bisa saja nih, mereka memang tahu sebuah kebenaran yang ada, ataupun mungkin juga memang tujuannya itu nggak baik, gitu loh, ya kan? Itu tergantung dari bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya itu jangan terlalu cepat percaya juga, teman-teman. Tapi harus ada bukti-bukti yang nyata, gitu, paling tidak. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya King of Cups. Kemudian aku punya Ten of Wands dan aku punya The World. Nah, ada kabar baik untuk teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran ya. Pada akhirnya selama ini bagi kamu yang berjuang ya kan, yang sama-sama berjuang untuk lebih berkomitmen, ya sama-sama berusaha mengalahkan keegoisannya masing-masing, berusaha untuk menaklukkan setiap godaan dan tantangan yang ada ya kan. Pada akhirnya aku memang merasakan adanya sebuah indikasi potensi bahwasanya hubungan kamu itu bakal bisa lebih berkomitmen loh teman-teman. Kenapa? Raja Cangkir ini katanya menggambarkan tentang bagaimana segala sesuatunya sudah sangat siap, lahir dan batin gitu ya kan. Dari finansial juga terlihat, dan kemudian the work ini juga katanya menggambarkan bahwasanya di satu sisi lain pasangannya juga sangat siap ya kan, bersiap untuk menghadapi sebuah kehidupan baru. Ya, seakan-akan semuanya akan berjalan dengan lancar deh pada akhirnya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 9 of Pentacles, 9 koin muncul hadir, teman-teman. Oke, sebagai energi membuka. Nah, kalau aku lihat dari energi kartu pertama ini, tentu ini artinya sangat positif loh teman-teman. Sepertinya bakal menjawab gitu loh. Ya akan menjawab atas doa-doa kamu selama ini. Ketika selama ini kamu mungkin ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya. Apa namanya, mungkin belum menemukan bertemu dengan sosok orang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Oke, dan pada akhirnya di sini kamu akan dipertemukan dengan energi tersebut. Ya, seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu, ya ternyata seseorang yang selama ini sudah kamu kenal cukup baik. Namun bisa saja teman-teman, ya kan, energinya selama ini masih curi-curi pandang terhadap diri kamu mungkin ketika kamu masih berpasangan, ataupun mungkin ketika kebalikannya dia sudah berpasangan, dan kali ini kamu akan dipertemukan dengan dia ya. Ketika sama-sama single ya maka akan dipertemukan teman-teman, dan indikasinya bahwasanya ya cukup terlihat besar ya, kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, aku punya Seven of Swords, 7 pedang, ada Queen of Pentacles, dan ada King of Swords ya. Ada Raja Pedang, teman-teman. Nah, hati-hati dan waspada ya. Dia ini orang yang sangat toksik, licik, ya kan? Dia ini orang yang tidak jujur, suka manfaatin, teman-teman. Dan sepertinya dia hanya ingin mendapatkan sesuatu hal dari kamu. Dia orang yang sangat ego, keras kepala, yang sukanya ingin menang sendiri, teman-teman, suka mengatur, yang nggak memedulikan perasaan orang lain. Memang aku akui secara energi ini dari kondisi pekerjaannya cukup menjanjikan, teman-teman. Ia menjanjikan masa depan, tetapi untuk apa? Ketika kamu tuh nggak bahagia, nggak merasakan kebahagiaan secara lahir batin, teman-teman. Ia kan hanya memiliki pasangan yang mungkin terlihat lebih keren, memiliki pasangan yang mungkin terlihat lebih mapan, memiliki pasangan yang mungkin terlihat lebih cantik, ya kan? Tetapi ya nggak sesuai dengan fakta dan kenyataan dan keadaan yang nanti bakal terjadi gitu. Jadi kamu wajib hati-hati di sini. Ya harus benar-benar penuh dengan pertimbangan deh, teman-teman. Oke, next.
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 30, tanggal 2, tanggal 1, 13, 31, 12, 11, 27, 19, tanggal 4, 29, dan 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.